Dalam Lukas 22 ayat 61 dikatakan demikian. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Shalom dan selamat pagi semua sahabat dalam Kristus Yesus. Jumpa lagi di Coffee Morning with God pada pagi hari ini. Dan tema kita pada hari ini adalah tatapan yang menembus sampai ke kedalaman jiwa. CFM, we are the shepherd. CFM, we are the shepherd. CFM for His glory. Saudara-saudara terkasih, perjumpaan Yesus pertama kali dengan Petrus adalah ketika Yesus melihat Petrus dan saudaranya Andreas sedang menebarkan jala menangkap ikan di danau. Berdasarkan Matius 4 ayat 18. Dan saat saudaranya yang bernama Andreas membawanya kepada Yesus dan dikatakan, "Kami telah menemukan Mesias." Berdasarkan Yohanes 1 ayat 41 sampai dengan 42. Ketika Andreas membawanya kepada Yesus, Alkitab mencatat, Yesus memandang Petrus dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Kata memandang di sini dalam bahasa Yunani adalah melihat ke kedalaman diri, kualitas sejati pribadi. Yesus melihat jauh ke kedalaman diri dari seorang pribadi yang namanya Petrus. Yesus melihat suatu kualitas sejati pribadi di dalam diri Petrus. Seorang yang bersemangat, seorang yang akan menjadi pemimpin, seorang yang berpendirian teguh, yang kuat imannya, seorang yang akan membelanya, saksi yang ulung. Seorang yang nantinya akan mengembalakan keseluruhan kawanan umat Tuhan. Dan pasti masih banyak lagi kualitas diri dalam Petrus yang Yesus lihat dan Yesus ketahui, murid yang Dia pilih sendiri. Namun, tatapan yang sama, Yesus pun melihat sampai ke kedalaman jiwa Petrus. Suatu hari, Petrus yang sama, imannya akan tergoncang. Suatu hari dia akan melihat aku dari jauh ketika aku diadili dan disiksa serta disalibkan. Suatu hari dia akan menyangkal aku dan bersumpah tidak mengenal aku. Mata yang sama selama 3,5 tahun menatapnya, mengajarnya, dan melihat imannya jatuh bangun. Mata yang sama inilah yang memandang Petrus ketika Petrus dengan iman mulai berjalan di atas air dan sampai Yesus mengulurkan tangannya dan memegang tangannya saat dia mulai tenggelam. Mata yang sama, mata Yesus yang pada akhirnya melihat sang pemimpin ini pun tertidur di Taman Getsemani. Kemudian sampai suatu saat ketika Yesus diadili dan disiksa. Ketika Petrus mulai menyangkal Yesus sampai ketiga kalinya. Mata Yesus memandangnya kembali. Sorot mata yang cukup lama dia kenal dan akrab selama 3,5 tahun. Sorot mata yang penuh wibawa, yang mengajarkan begitu banyak hal. Sorot mata yang penuh kasih. Kasih agape, kasih sejati. Pada saat mata Yesus memandang peristiwa itu, dan mata Petrus pun memandang sang guru Tuhannya, pandangan yang menembus sampai ke kedalaman jiwa. Pandangan yang mengingatkan akan saat indah bersama Yesus. Pandangan yang penuh arti kasih. Pandangan yang bukan menghakimi, bukan pula pandangan yang marah, tetapi pandangan yang penuh cinta. Pandangan yang memberikan pengampunan
dan juga harapan. Dan pada akhirnya pandangan yang membawanya kepada pertobatan yang mendalam. Petrus menangis dan hatinya terkoyak-koyak, hati yang hancur dan remuk redam. Alkitab mencatat dalam Lukas 22 ayat 62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dalam Markus 14 ayat 72. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia dengan terseduh-seduh. Saudara-saudara terkasih, sebagai renungan bagi kita, saya mau bertanya, kapan saat pertama kali para sahabat bertemu dengan Yesus? Saat kapan, sahabatku, engkau jatuh cinta padanya? Ingatlah akan cinta mula-mula itu. Mungkin ketika sahabat menemukannya pada saat camp pria sejati Katolik. Kisah cinta yang bergelora saat saudara berada di dalam camp. Yesus mencintai sahabatku apa adanya, tanpa memperhitungkan dosa-dosa yang begitu banyak kita perbuat. Cinta pada pandangan pertama dengan Kristus. Sadarkah kita, mata yang sama telah memandang para sahabat saat di dalam camp? Mata yang melihat para sahabat berkeliling sukacita dan tertawa dan bernyanyi, ku kan terbang tinggi di awan. Masih ingat lagu ini? Mata yang memandang hati yang berkecamuk, mendengarkan sesi demi sesi. Mata yang ikut menangis ketika para sahabat menangis terseduh-seduh sebagai seorang pria yang kuat namun lemah di dalam dosa. Mata yang sama yang memandang dari sorga menangis terharu dan sukacita ketika para pria mengambil keputusan untuk bertobat. Hari-hari ini, ketika masa pandemi dan sampai hari ini, saudara-saudara terkasih, apakah engkau, para sahabat, menemukan matanya memandang engkau kembali? Kemana arah pandanganmu, wahai sahabatku, selama pandemi ini? Mungkin kita lupa akan pandangan itu. Berapa waktu yang engkau berikan kepadanya dengan menatap wajahnya? Berapa waktu yang engkau sediakan buatnya? Sudah terkasih, mari kita lihat berapa waktu yang saudara sediakan buat menatap wajah WhatsApp, menatap wajah Instagram, dan bercengkrama erat dengan gadgetmu, dengan bermain game, atau bahkan engkau sudah jatuh ke dalam dosa dengan matamu, dengan memandang hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Yesus menatap engkau dan terus menatap engkau. Yesus rindu padamu. Yesus tidak menghakimimu. Yesus memandang engkau dengan cinta yang sama. Carilah wajahnya, tataplah dan temukan kasih-Nya yang mula-mula. Kembalilah kepada Dia. Temukan cinta mula-mula itu. Tuhan memberkati.